Shalom, Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Patut kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan rahmat-Nya yang telah memperkenankan kita semua boleh ada sampai di hari ini, di bulan yang baru, di bulan April. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini edisi 1 April 2022. Sebelum kita membaca, merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, bagi kami selaku umat-Mu. Ketika dalam perjalanan kehidupan, tugas aktivitas kami melewati bulan Maret dan Tuhan boleh menibahkan kami di bulan April. Kami hendak menjalani seluruh aktivitas kami, tugas dan kerja kami di bulan yang baru ini. Untuk itu, sebelum kami melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami akan mendasari dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, hikmat dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, mengerti akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca bagi kita semua. Judul: Yesus memberitakan kematiannya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita yang akan kita renungkan di saat ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, kita akan dituntun dengan sebuah tema, yaitu Anak Manusia dimuliakan. Ada seorang tokoh yang bernama Khalil Gibran. Dia merupakan seorang penulis yang berasal dari dataran Timur Tengah. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Yesus Anak Manusia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1928. 3 tahun kemudian sebelum kematiannya. Buku ini mendapat perhatian besar karena menampilkan corak baru tentang diri Yesus. Bukan dari mata orang Barat, tapi dari jiwa seorang Arab.
Dialah Yesus, sang anak manusia. Dia dipuji, tapi sekaligus juga dia dicaci maki. Dia dicintai, sekaligus juga dia dibenci. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil, penulis Khalil Gibran menunjukkan sosok Yesus dari berbagai sudut. Melalui kesaksian orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya, baik itu kawan maupun lawan, baik itu kerabat maupun orang asing. Anak manusia adalah salah satu sebutan penting yang digunakan oleh Yesus untuk menunjukkan pada dirinya. Saat ini bacaan kita berbicara tentang anak manusia, di mana Yesus menggambarkan pengorbanan dirinya dengan menggunakan contoh biji gandum. Jika biji gandum tidak ditanam di dalam tanah, maka biji itu tidak akan menghasilkan lebih banyak benih. Artinya bahwa ketika biji itu tidak mati, maka dia tidak akan dapat berkembang. Sebagai sebuah jawaban Yesus atas penyampaian Andreas dan Filipus pada ayat sesudahnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan hal tersebut ketika ada beberapa orang Yunani yang hendak bertemu dengannya? Apa artinya anak manusia? Dan anak manusia dimuliakan? Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, untuk mengerti arti dari anak manusia, kita perlu memahami pandangan orang-orang Yahudi tentang kata ini. Kata ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13. Yang menunjuk pada seorang yang lanjut usia telah datang untuk menerima kerajaan, kemuliaan, dan kuasa yang bersifat universal dan kekal. Bagi orang Yahudi, anak manusia itu berdiri sebagai pemenang yang tidak terkalahkan, yang diutus oleh Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus? Saatnya telah tiba bahwa anak manusia itu akan dimuliakan, bukan seperti yang dipikirkan oleh mereka. Jika mereka berpikir bahwa kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan akan tunduk di bawah kaki pemenang, maka yang Yesus maksudkan dengan dimuliakan adalah bahwa ia akan disalib. Selanjutnya, Yesus menyampaikan 3 hal penting, yaitu yang pertama, kematiannya membawa kehidupan. Dengan pengorbanan, hidup seseorang akan mendapatkan hidup, dan melalui pelayanan datang kebesaran. Apa maknanya untuk kita? Bapak Ibu pemirsa Tabur Injil yang Tuhan kasihi, memasuki minggu-minggu sengsara, kita terus ada dalam penghayatan karya besar dan agung yang telah Yesus lakukan. Karya-karya yang membawa keselamatan bagi kita. Dalam syair nyanyian rohani 56 bait 2 berkata, penebusku disalib, ia yang kena celaku, agar aku dari laknat luputlah. Hidup oleh matinya,
Kita pun mau berkorban, melakukan sesuatu yang terbaik bagi kepentingan banyak orang dan melakukan tugas pelayanan sebagai warga gereja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam menjalani akan seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam tugas dan kerja kita, tapi juga dalam masa raya minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus ada dalam tangan Tuhan, menghayati dan juga memaknai akan kesengsaraan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Ia dimuliakan di atas kayu salib hanya untuk kita manusia yang berdosa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami semua lewat firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu kepada kami semua sebagai pemirsa yang mendengarkan firman-Mu di saat ini, tapi juga hamba yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Ajarlah kami untuk terus menghayati, memaknai akan makna kesengsaraan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dan beri kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi kru yang dengan sukacita terus meliput dan menyiarkan siaran Tabura Injil. Biarlah lewat siaran Tabura Injil, pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan. Berkati badan pekerja klasis dalam seluruh tugas tanggung jawab, teristimewa dalam mempersiapkan diri menyongsong sidang sinode ke-18. Panitia, induk bahkan transit dalam mempersiapkan semua hal menyangkut dengan suksesnya sidang sinode ke-18 di Waropen. Tuhan memberkati dalam semua persiapan-persiapan. Tuhan juga menolong dan memberkati usaha dari percetakan Mas Wastu. Alat-alat yang terus beroperasi, Tuhan melindungi. Yang bekerja sebagai karyawan, Tuhan memberkati. Pemerintah pusat sampai daerah dalam seluruh program, pimpinan gereja arah sinode klasis jemaat, semua hamba-hambamu, Tuhan memberkati. Yang sakit, mari Tuhan lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat YouTube Klasis GKYP Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.